Kelima, mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, informasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional atau eksperimental. Deskripsi mata kuliah ini menyajikan berbagai konsep dasar statistik yang mencakup pengertian, kegunaan, dan ruang lingkup statistik, penyajian data, ukuran kecenderungan sentral dan variabelnya, kurva normal, uji korelasi, uji ANOVA, serta melakukan pengujian dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, perkuliahan ini dilaksanakan dengan pendekatan student center learning melalui mata kuliah ceramah di kelas, dikomunikasikan dengan diskusi dan studi kasus dan prestasi tugas secara offline, dan juga dilakukan secara daring, jadi bersama maupun offline, dan juga dilakukan secara daring. Penilaiannya berbasis kompetensi, melibatkan semua baik dosen maupun mahasiswa, partisipasi aktif, komunikatif, interaksi individu dan kelompok. Capaian pembelajarannya itu dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada prinsipnya harus mencapai indikator. Bahan kajiannya mulai dari konsep dasar statistik dan statistika, distribusi frekuensi, penafsiran parametrik, penyajian data, analisis UJT, analisis korelasi, analisis regresi linear sederhana, uji validitas dan realitas, analisis ANOVA, one way. Kemudian pengujian hipotesis, kemudian presentasi tugas, sampai pada tugas ke-14. Penilaiannya. Nah, di sini tadi di CTMK, sekarang di sub CTMK total secara keseluruhan kita 16 kali pertemuannya. Nah, ada sub CTMK pertama, konsep dasar statistik dan statistika, bahan kajiannya, metode yang digunakan di sini, diskusi, pemberian tugas, kemudian ceramah, dan juga model pembelajaran yang digunakan di sini student center learning, di mana siswa dicatat, kemudian diskusi, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Kemudian indikator di sini mahasiswa harus mampu memahami statistik, kemudian mampu memahami ciri-ciri, peranan, dan fungsi. Nah, untuk uraian atau rancangan tugas, nah seperti yang Pak terapkan kalau untuk menyangkut tugas, nah itu yang Pak akan terapkan di e-learning ini, di mana pada Pak akan masuk langsung ke pertemuan 7, karena pertemuan yang 1 sampai ke 6 sudah kita lalui. Tapi di sini Pak akan mengambil pertemuan yang ke-7, di mana kita akan melakukan baik secara daring maupun offline, tergantung dari waktu. Kemudian di dalam e-learning ini mahasiswa harus mengisi daftar hadir. Ya. Langkah pertama harus mengisi daftar hadir sesuai dengan jam. Batas waktu paling lama atau hadir 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit maka akan terlambat. Nah, setelah itu mahasiswa akan mengisi pretest. Pretest tadi terkait dengan materi yang mau akan diajarkan. Nah, untuk mengisi pretest berarti harus mengisi apa? Daftar hadir. Nah, kalau tidak mengisi daftar hadir maka tidak bisa lanjutkan ke pretest. Ini gambarannya. Setelah pretest berarti mahasiswa akan memutar materi atau download materi, membaca materi. Nah, materi tadi dibaca dengan catatan pretest harus sudah dikerjakan. Kalau bisa download materi. Kemudian ada tugas sudah nanti. Nah, di dalam tugas ini otomatis Anda harus membaca materi dan harus pahami dengan baik
sehingga bisa mengerjakan tugas. Untuk mengerjakan tugas syaratnya harus buka materi, artinya semuanya dibatasi. Nah, kemudian setelah tugas ada post-test di sini berarti terkait dengan CPNK, artinya bahan kajian yang Anda pelajari. Apakah sudah paham atau belum? Kemudian dengan strategi terkait dengan materi yang diajarkan. Kemudian yang terakhir itu adalah umpan balik. Berarti setelah mengisi post-test maka ada umpan balik. Jadi selama 14 kali pertemuan berarti ada 14 tugas. Maka Pak di sini sebagai dosen hanya sebagai fasilitator. Jika ada kesulitan, Anda akan bisa bertanya. Jadi totalnya 170 menit. Pak akan menjelaskan 50 menit. Sisanya akan diberikan tugas secara terstruktur dan tugas secara mandiri. Kemudian untuk penilaian ini di atas 80 A, 70 B, di atas 60 C, kemudian di atas 50 D, di bawah 50 E. Nah itu untuk penilaian. Kemudian tata tertib perkuliahan masuk ruang kelas ya sebelum 15 menit perkuliahan dimulai. Telat paling lama 15 menit. Nah itu gambaran secara keseluruhan. Baik, untuk kali ini pada pertemuan yang ke-7 kita akan memasuki materi yaitu bahan kajiannya analisis regresi sederhana, di mana sub CPNK-nya pasangan regresi linear, nilai prediksi, koefisien deklinasi, kesalahan baku, estimasi. Yang di belakang bisa lihat ya, saya mudah-mudahan bisa lihat. Nah, kita mulai dengan materi yang pertama. Istilah regresi diperkenalkan oleh Pancis Bakov. Meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak yang pendek, distribusi tinggi dari suatu populasi tidak berubah secara menyorot atau besar dan generasi ke generasi. Nah, di sini istilah regresi ini itu sama dengan kemunduran ke arah yang sedang. Nah, seperti ilustrasi. Apabila orang tua yang tinggi, anaknya berbadan tinggi, kemudian dia pendek, maka anaknya berada di posisi sedang. Nah, yang berikut pengertian regresi. Analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Nah, contoh penerapan analisis regresi. Analisis regresi antara orang tua terhadap ini anaknya, jadi contoh. Kemudian analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Yang berikut analisis regresi antara harga terhadap penjualan barang. Yang keempat analisis regresi antara tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Yang kelima, analisis regresi antara tingkat suku bunga bank terhadap harga saham. Yang keenam, analisis regresi antara biaya periklanan terhadap volume penjual perusahaan. Nah, untuk mempersingkat atau lebih jelasnya teknisnya karena sifatnya student center learning, maka Pak akan masuknya ke hal-hal yang lebih teknisnya. Untuk soalnya teori nanti Anda bisa membaca. Jika ada kesulitan nanti bisa bertanya. Pak akan menjelaskan yang intinya di sini istilah dan notasi variabel dalam regresi. Variabel tergantung
meramalkan variabel yang diregresi, variabel tanggapan. Kemudian yang X variabel bebas, independen variabel, variabel yang menjelaskan variabel peramal, variabel meregresi, variabel perangsang atau kendali. Nah, sekarang kita masuk kepada persamaannya. Persamaan regresi. Persamaan regresi ini dia sederhana Y sama dengan A tambah BX tambah epsilon. Kalau Y sebagai nilai yang diramalkan, A konstanta, B koefisien regresi, X variabel bebas, E nilai residu atau epsilon. Nah, untuk persamaan regresi ini kita harus mencari nilai B. Nah, langkah awal untuk mempermudah kita untuk mengerjakan persamaan regresi ini, kita akan menggunakan bantuan Excel. Kita akan mencari sigma atau jumlah secara keseluruhan. Nah, di sini rumusnya untuk mencari B bagi N ini menunjukkan jumlah sampel. Sigma X Y berarti sigma X dikalikan sigma Y. Berarti sigma X Y dijumlahkan, kemudian dikali ya, kali ya tadi kurang sigma X dikalikan dengan sigma Y dibagi N dikalikan sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan. Untuk nilai A, sigma Y kurang B dikalikan sigma X per N. Nah, itu untuk persamaan regresi. Y sama dengan A tambah BX tambah epsilon. Tambah epsilon. Terus contoh kasus, seorang manajer pemasaran akan memiliki apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan Butterboard. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 8 perusahaan sejenis yang akan dilakukan promosi. Kemudian pemecahan judulnya pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Pertanyaan penelitian, apakah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan? Hipotesis, terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Kriteria positif, kriteria penerimaan hipotesis, tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan itu H0, H1 atau HA, H alternatif, terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. H0 diterima jika B lebih kecil dari 0 atau T hitung lebih kecil sama dengan T tabel. HA diterima jika B lebih besar dari 0 atau T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, ini ada 8 perusahaannya, di mana Y 64 sampai 71, promosinya X, berarti X kali, 20 kali, 16 kali sampai 22 kali. Analisis datanya. Nah, jadi untuk persamaan regresi linear sederhana ini ada 8 langkah yang harus mau kita lakukan. Berarti yang pertama persamaan regresi tadi. Kemudian nilai prediksi, koefisien determinasi, kesalahan baku estimasi, kesalahan baku koefisien regresi, nilai F itu, nilai T itu sampai pada kesimpulan. Nah, sekarang untuk mempermudah mengerjakan tadi, kita akan menggunakan bantuan Excel. Bisa ya? Nah, kita sudah masuk tadi nilai X ya, ini nilai X, nilai Y, nilai X, Y-nya 64, 61 sampai 77, X-nya dari 20 sampai 22, X kali Y, kemudian X kuadrat, kemudian Y kuadrat. Nah, untuk mempermudah ini kita menggunakan bantuan Excel. Berarti untuk X, Y, nah kalau di bawah ini menunjukkan apa sih? Sigma ya. Kalau X kali Y berarti 64 kali 20 sama dengan 120, kemudian X kuadrat berarti 20 ini dikuadratkan menjadi 400,
Kemudian Y yang 64 dikuadratkan menjadi 4096. Terus sampai dengan 77 ya. Kemudian X kali Y 1494. Kemudian X dikuadratkan 484 sampai Y dikuadratkan 77 dikuadratkan jadi 59.900. Kemudian yang di bawah poin ini menunjukkan apa sih? Sigma Y ini sama dengan 608, sigma X 192, sigma X kali Y 15.032, sigma X kuadrat 4.902, sigma Y adalah 47.908. Nah, sekarang kita akan masuk ke persamaan tadi. Nah, kita lihat kembali tadi. Nah, kembali lagi N tadi jumlah sampel, jumlah sampelnya apa? Ada 8. Kemudian sigma X kali Y. Sigma X kali Y tadi berarti 15.032 dikalikan sigma X berarti 192 dikalikan sigma Y berarti 608 dibagi N 8 kali sigma X kuadrat dengan X dikuadratkan tadi dengan bagian X tadi berarti 4.992 dikurangi 192 dikuadratkan berarti hasilnya sama dengan 1,497. Berarti ini untuk nilai B. Baru nilai B ya, nilai B ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai A berarti sigma Y dikurangi B. Nilai tadi kan sudah ada di sini tadi ya. Sigma Y tadi 608 dikurangi 1,497 B dikalikan dengan X. Sigma X tadi 192. Kemudian dibagi N 8, maka hasilnya adalah 40,072. Maka persamaan regresi linear sederhana yang pertama adalah Y sama dengan 40,072 tambah 1,497 dikalikan X. X nanti yang mau kita katakan nilai prediksinya baru ditambahkan dengan apa? Epsilon. Nah, pertanyaan Pak, dari persamaan regresi tadi kira-kira sudah bisa pahami tadi? Bisa? Dengan bantuan menggunakan apa? Excel tadi. Nah, Excel tadi untuk mempermudah kita untuk melakukan proses perhitungannya. Ini baru langkah awal atau langkah pertama. Baru kita menyelesaikan persamaan regresinya. Y sama dengan 40,072 ditambah 1,497 dikalikan X tambah epsilon. Nah, sekarang kita tentukan nilai prediksi. Tadi prediksi kan X-nya, berarti dikalikan. Nah, berapa besarnya penjualan jika promosi sebesar 20? Kemudian berarti persamaannya tadi berarti 40 ya. 40,082 ditambah 1,497 dikalikan 20 sama dengan 70,022. Nah, itu untuk prediksi kalau untuk melakukan iklan atau promosi selama 20 kali, maka akan mendapatkan nilai prediksinya 70,022. Begitupun selanjutnya. Kalau sebesar 16, maka dia 64. Nah, terus kalau dia 34, maka dia 90,98. Berapa besarnya jika promosi sebesar 23? 74,513. Nah, kemudian sampai yang terakhir. Nah, kalau dia prediksinya misalkan X-nya 22, maka dia prediksinya 73. Nah, di sini dia menunjukkan bahwa semakin banyak kita melakukan promosi atau kita iklan, berarti nilai jualnya semakin tinggi. Berarti secara tidak langsung dia sangat berpengaruh terhadap promosi. Nah, sekarang
Excel ya. Kira-kira bisa paham ya kalau ini yang Y prediksi ini ya, yang ini untuk menentukan Y prediksi, Y kuadrat dan Y rata-rata ya, Y rata-rata. Nah, Pak coba menggunakan Excel sehingga mempermudah untuk hitungan sebentar. Nah, tadi dia bilang persamaan tadi ya, Pak ulang. Untuk mendapatkan prediksi 20 berarti ini kita masuk sama dengan menggunakan Excel. Kita buka kurung ya. Ini kita buka kurung. Berarti 40 ini ya, 40,007 ini ditambah 1,497 tadi nilai A, kemudian dikalikan dengan prediksi tadi 20 X tadi, maka dia akan mendapat nilai 70. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Terus untuk mendapatkan nilai Y prediksi, perhatikan Y pred ini, Y kurang Y pred dikuadratkan. Berarti sama dengan kita lihat. Pak kasih contoh satu-satu, nanti baru Anda lanjutkan ya. Nah, sama dengan buka kurung Y, kita lihat nilai Y yang 64 ya, 64 dikurangi Y prediksi tadi, Y prediksi ya 70 tadi ya, dikurangi 70, dikurangi 70, kita ingat dulu, hasilnya min 6. Min 6 ini baru dikuadratkan, nah, dikalikan lagi dengan minus 6, maka hasilnya adalah 36. Kira-kira dari sini sudah bisa paham? Bisa ya? Karena tinggal sesuaikan dengan Excel. Kemudian untuk menentukan Y rata-rata ini, kita cari dulu Y rata-rata. Nah, sigma Y berarti 608. 608 ini dibagi oleh 8 dari mana? 8 jumlahnya sampel. Kamu hasilnya berapa? 76. Nah, sekarang kita hitung 108 ini dari mana? Kita lihat Y ini. Kita lihat nilai Y ini adalah 64. Kita sama dengan Y. Y-nya adalah 64. 64 ini dikurangi Y rata-rata. Y rata-rata itu berarti 76. Kemudian dikalikan lagi, dikuadratkan lagi ya. Dikuadratkan lagi. Y rata-rata ini tadi kita kuadratkan lagi. Dikalikan dengan minus 12. Maka hasilnya adalah 144. Tidak susah loh. Nah, dari gambaran ini nanti kalau sudah ini nanti terus ke bawah, nanti Anda tinggal lanjutkan ke bawah. Nah, sehingga secara keseluruhan hasilnya adalah kalau dia prediksinya 20, dia prednya 70, Y kurang Y pred menjadi 36 sampai Y kurang Y rata 144. Maka sigmanya secara keseluruhannya ini sigma Y-nya 68, sigma X-nya 192, sigma XY 15,32, sigma X kuadrat 49,2, sigma Y kuadrat 47,94, sigma Y pred 6,88, kemudian sigma Y kurang Y pred dikuadratkan 227,497, kemudian sigma Y kurang Y rata-rata dengan 886. Nah, kita kembali lagi ke tadi. Nah, kita sama lagi. Kita kembali lagi ke tadi. Koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi tadi kita tadi kan sudah menyelesaikan hasilnya atau hasil yang di dalam bentuk Excel.
kita akan mau menentukan koefisien determinasi. R kuadrat sama 1 kurang sigma Y kurang Y rata dikuadratkan dibagi sigma Y kurang Y rata dikuadratkan. Maka nah itu untuk koefisien determinasi. Maka hasilnya adalah 1 kurang 227,497 dibagi 8,6 sama dengan 0,743. Nah, kalau R adjustmentnya ini kita tinggal masukkan rumus R kuadrat T 1 kurang R dikuadratkan dikalikan N kurang T kurang I. Maka R adjust tadi 0,74 dari atas tadi kita lihat tadi R kuadratnya tadi sama dengan 1 kali 1 kurang 0,743 dibagi 8 kurang 1 kurang 1. Maka hasilnya adalah 0,70. Nah, itu secara keseluruhan yang Pak menjelaskan 3 poin yang penting, tapi pada prinsipnya untuk mempermudah kita menggunakan bantuan apa? Excel. Kemudian kita sesuaikan dengan rumus tadi. Kita tinggal masukkan. Nah, ini dengan materi yang sudah Pak jelaskan. Nah, dari materi ini kira-kira sudah bisa dipahami? Bisa? Nah, kalau sudah bisa, maka tugas sudah siap menanti. Tugas ada di e-learning ya. Nah, tadi Pak sudah jelaskan materi. Sekarang tugasnya ada di pertemuan ke-7. Berarti dikerjakan berdasarkan tugas yang sudah Pak berikan yang ada di e-learning. Nah, baik secara tugas mandiri maupun tugas secara terstruktur. Nanti tugas tadi Anda akan kirim ke e-learning. Formatnya bebas mau dalam bentuk Word maupun PDF. Tetapi Pak kasih batasan. Dibatasi. Kalau Anda tidak bisa mengerjakan tugas, tidak bisa mengisi post test. Kalau tidak bisa mengerjakan ini post test, tidak bisa juga mengerjakan umpan balik. Jadi semua tadi dibatasi. Fungsinya dibatasi adalah supaya Anda aktif dan kreatif untuk mengerjakan tugas, baik secara terstruktur maupun secara mandiri. Berarti di sini Anda sudah dipacu dengan waktu. Berarti harus benar-benar untuk mengerjakan dengan baik. Nah, kira-kira dari penjelasan Pak yang Pak jelaskan kali ini, ada yang bertanya terkait tugas atau terkait penjelasan mungkin yang belum begitu paham? Intinya semua harus bantu menggunakan apa? Excel. Harapan Pak mudah-mudahan Anda bisa selesaikan dengan baik menggunakan bantuan Excel. Jadi Pak hanya sebagai fasilitator menjelaskan yang secara penting dari model kita ini adalah student center learning. Berarti mahasiswa harus dituntut harus mampu menyelesaikan, memecahkan masalah berdasarkan indikator pencapaian. Berindikator di sini harus apa benar-benar tercapai. Jadi mahasiswa harus mampu dan bisa. Kalau tidak bisa dipaksakan, harus bisa dan harus bisa mencapai indikator. Sehingga indikator pembelajaran tadi bisa tercapai. Sehingga diberikan tugas secara terstruktur maupun tugas secara mandiri. Jadi tugas sudah menanti, jadi ada silakan mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Jadi untuk mata kuliah Pak kali ini, kalau 15 kali pertemuan 14 tugas. Itulah, dan semuanya harus dikirim tepat waktu dan kirim tadi di e-learning. Nah, itu gambaran secara keseluruhan. Mungkin ada yang bertanya? Cukup? Tinggal Anda lanjutkan kerjakan tugas ya. Kerjakan tugas baik secara struktur maupun secara mandiri. Nah, sekarang Anda silakan kerjakan tugas. Kerjakan tugas ya. Masih ada waktunya, masih panjang ya. Masih berikan kesempatan, waktunya agak panjang. Tugas Anda bisa buka, itu sudah ada di e-learning ya. Nanti Anda bisa download, bisa lewat HP, atau Anda bisa selesaikan memang atau dikerjakan di rumah. Jadi di guru di
tetap waktu Pak sudah setting ya. Jadi harus tetap waktu. Nanti tugasnya tadi Anda bisa kerjakan di rumah dan kirim ke email harus tepat waktu. Oke, Pak Rasa, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak ajarkan Anda bisa pahami dengan baik. Harus banyak untuk membaca, ya, materi yang sudah Pak berikan. Semuanya harus aktif karena Pak memberikan batasan semua. Jadi Anda tidak akan lanjut ke tahap berikut kalau Anda belum mengisi atau menyelesaikan tahap yang sebelumnya. Mudah-mudahan harapan Pak Anda bisa menyelesaikan dengan baik dan tugas yang Pak berikan mengirim tepat waktu. Pak rasa itu yang Pak sampaikan pada hari sore hari ini. Sebelum Pak menutup ini perkuliahan hari ini, kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai. Baik, untuk proses perkuliahan kita hari ini